Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi akuntansi masjid. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi internasional yang diampu oleh Ibu Hanifah SE MSI JA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Rizky Anggriani, Rizky Hasanah, Sohibun Ni'am, dan Syifa Fauzia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi masjid. Akuntansi masjid merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, atau biasanya disebut takmir, sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam pengelola sumber daya masjid. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada sejarah akuntansi masjid. Praktik akuntansi secara formal telah merambah berbagai sektor. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah ide untuk turut dihadirkannya praktik akuntansi pada lembaga keagamaan masjid. Ide tersebut didukung oleh adanya sebuah struktur organisasi atau kepergurusan. Masjid berperan penting untuk menjadi contoh sebagai organisasi yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan transaksi keuangan. Dalam pencatatan keuangan masjid harus didokumentasikan dengan baik dan aliran keuangan di masjid tercatat secara Teknik akuntansi masjid. Terdapat 3 teknik. Yang pertama, pembukaan tunggal. Kedua, basis kas. Yang ketiga, manual. Yang pertama, pembuka tunggal atau single entry method. Dengan alasan lebih praktis dan mudah, laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, di mana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Yang ketiga, manual. Proses pencatatan informasi akuntansi secara manual atau dengan kata lain menggunakan tenaga manusia tanpa adanya bantuan teknologi seperti komputer. Dalam kegiatan pencatatan menggunakan alat tulis tanpa menggunakan media elektronik. Pentingnya akuntansi masjid. Di dalam masjid terdapat keanggotaan atau organisasi, terutama dalam bidang akuntansi yang dapat mendorong ketransparanan dana masjid. Yang pertama, adanya tuntunan dari agama sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut dikaitkan dengan pengelolaan keuangan masjid, menjelaskan bahwa penting bagi seorang pengelola untuk melakukan pencatatan untuk setiap terjadinya transaksi, baik itu pada saat ada dana atau kas masuk maupun saat terjadi pengeluaran kas pada masjid. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan dana oleh takmir masjid yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan masjid, yang mana dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolaannya. Di sini, takmir masjid mengelola masjid menyediakan informasi seperti dalam hal fasilitas masjid, yaitu peralatan yang dibutuhkan masjid secara rutin, aktivitas apa yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menyinggung tentang keterbukaan informasi bagi para donatur masjid, alokasi-alokasi, dan kelangsungan dana yang terhimpun di masjid tersebut. Sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap masyarakat dan jamaah masjid, karena jamaah juga berhak untuk tahu kas yang mereka sumbangkan dapat dengan baik atau tidak. Next, di sini ada pertanggungjawaban akuntansi masjid. Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Yang pertama, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
ini merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti kepada pembina. Ada juga pertanggungjawaban kepada Tuhan, karena seperti yang kita yakini bahwa kita sebagai umat muslim perlu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi ketentuan bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Yang kedua, ada pertanggungjawaban yang bersifat horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, jamaah masjid karena penerima dari sumbangan jamaah merupakan amanah secara tidak langsung yang perlu dan wajib dijaga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu alur proses akuntansi masjid. Dalam organisasi masjid terdapat alur proses akuntansi, yaitu ada beberapa alur, diantaranya yaitu transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Yang pertama yang saya bahas di sini yaitu transaksi, yaitu merupakan suatu aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan pada posisi harta atau keuangan organisasi masjid tersebut. Aktivitas transaksi tersebut misalnya membeli, menjual, dan membayar keperluan dari masjid tersebut. Yang kedua yaitu jurnal umum. Dalam organisasi masjid, jurnal umum dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Yang nomor 3 yaitu buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang nomor 4 yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan kredit. Kesamaan ini harus dibuktikan paling tidak pada akhir periode akuntansi. Melalui pemeriksaan tersebut akan membuat kita yakin bahwa kita tidak membuat kesalahan saat melakukan posting debit kredit dari transaksi ke buku besar. Selanjutnya yaitu nomor 5, laporan keuangan. Setelah transaksi dicatat secara harian dan diikhtisarkan pada waktu-waktu tertentu atau bulanan, sistem akuntansi harus menghasilkan informasi akuntansi yang akan didistribusikan kepada para pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi disebut juga laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kasus akuntansi masjid dorong pengelolaan keuangan profesional. Republik.co.id Jakarta, pelatihan akuntansi keuangan masjid berbasis online yang menyadarkan para pengurus bahwa selama ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Harian Umum Republik tersebut, pengurus masjid dari berbagai daerah mendapatkan materi terkait pengelolaan keuangan masjid secara profesional. Selama ini kita mengira bahwa laporan keuangan kita sudah bagus, tetapi setelah mengetahui ada cara seperti ini, ternyata masih ada banyak kekurangan. Ujar pengurus Masjid Darussalam Rawamangun Jakarta yang bernama Bapak Zainuddin kepada Republik pada Sabtu 14 September 2010. Sebanyak 12 peserta berpartisipasi untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan masjid di kantor Republika Jakarta. Materi yang diberikan dalam pelatihan diantaranya adalah teori-teori dasar standar akuntansi, yakni
Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan PSAK 45 dan PSAK 109. PSAK 45 ditujukan untuk organisasi nirlaba yayasan seperti masjid, sedangkan PSAK 109 untuk pengelolaan zakat dan infak. Selain dasar-dasar akuntansi, peserta juga mendapatkan pelatihan aplikasi akuntansi daring. Melalui aplikasi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan masjid dapat lebih transparan. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah lembaga keagamaan berupa masjid hadir dengan tanggung jawab pengelolaan dana yang diberikan oleh jamaah. Dalam pengelolaan tersebut, peran akuntansi masjid sangat diperlukan untuk mendukung pembuatan pelaporan dana yang telah digunakan agar para jamaah bisa mempercayai hasil sumbangannya digunakan untuk yang bermanfaat. Pelaporan tersebut telah diatur dalam PSAK nomor 45 yang menghendaki penerapan akuntansi akrual bagi organisasi nirlaba atau non-laba. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.